Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan melanjutkan materi pembelajaran dari inventory control. Langsung saja kita bahas metode smoothing. Pada metode ini data digunakan periode per periode, terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama metode rata-rata dan yang kedua metode exponential smoothing. Langsung kita bahas single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average sendiri pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Nah, di sini ada contoh data penjualan suatu produk dalam 12 bulan terakhir. Cara mendapatkannya itu karena kita di sini menggunakan 3 periode, jadi 400 tambah 490 ditambah 570 itu hasilnya langsung kita taruh di moving total 1460. Nah, hasilnya 1460 ini kita bagi 3 karena menggunakan 3 periode, kita taruh di ramalan bulan ke-4 487. Begitu pula sebaliknya seterusnya 490 ditambah 570 ditambah 500 sama dengan hasilnya 1560 dibagi 3, hasilnya adalah 520. Sampai bulan terakhir 910 ditambah 860 ditambah 950, hasilnya adalah 2720 dibagi 3, hasilnya adalah 907. Ini merupakan ramalan pada bulan ke-13. Nah, kita setelah mendapatkan ya ramalan pada bulan ke-13 yaitu 907, sekarang kita akan mencari peramalan untuk bulan ke-14, yaitu yang rumusnya last moving total atau moving total terakhir. Nih ya, 2720 ditambah demand untuk bulan ke-13 907 dikurangi demand untuk bulan ke-10. Kenapa dikurangi demand untuk bulan ke-10? Karena kita tadi menggunakan periode 3 periode, maka demand untuk bulan ke-13 dikurangi 3 yaitu 10. Jadi kita menggunakan demand untuk bulan ke-10. Semuanya yang tadi 3 komponen kita bagi 3, hasilnya adalah 906 unit. Jadi peramalan untuk bulan ke-14 adalah 906 unit. Nah, yang kedua ada linear moving average. Jika pola data menggunakan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Yang pertama itu hitung single moving average dari data dengan periode rata-rataan tertentu. Hasilnya kita notasikan dengan ST aksen. Yang kedua, hitung moving average kedua yaitu moving average dari ST aksen dengan periode rata-rataan yang sama. Nah, hasilnya kita notasikan dengan ST double aksen. Yang ketiga, hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah ST aksen dikurangi ST double aksen. Nah, yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 dibagi N kurang 1 ST aksen dikurangi ST double aksen. Nah, ini ya contohnya. Peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya juga, FT tambah M sama dengan AT ditambah BT dikali M. Nah, ini ada penjualan unit dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 dari 140 sampai ke 160. Karena di sini moving average-nya kita pakai 4 periode, berarti untuk nyari ST aksen itu kita ambil 4 data pertama, kita jumlah dibagi 4. 140 tambah 159 tambah 136 tambah 157 dibagi 4, hasilnya adalah 148. Begitu juga untuk data-data selanjutnya, yaitu 159 ditambah 136 tambah 157 tambah 173 dibagi 4, hasilnya adalah 1156,25. Sampai ke bawah nanti kita mendapatkan moving average ST aksennya 168,5. Nah, untuk yang ST double aksennya
karena menggunakan moving average 4 periode juga, jadi kita pakai 4 data pertama dari ST aksen. 148 ditambah 156,25 tambah 149,25 tambah 159,5 dibagi 4. Nah, itu nanti hasilnya ST double aksen pada periode pertama, yaitu 153,25. Begitu sampai seterusnya. Nah, untuk mencari AT sendiri, karena tadi ya rumus AT itu ST aksen ditambah ST aksen dikurangi ST double aksen. Nah, itu tinggal dimasukin, nanti kita dapetin AT-nya itu 165,75 sampai 166,37. Nah, untuk BT-nya sendiri kita masukin ya, rumus BT itu yang tadi supaya kita ingat, 2 dibagi N kurang 1 dikali ST aksen dikurangi ST double aksen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita dapatin BT-nya 4,17 sampai min 1,25. Nah, untuk AT ditambah BT kali M, di sini M-nya sudah diketahui 1, tinggal ditambah aja ya AT tambah BT, berarti 165,75 ditambah 4,17 sama dengan 169,91. Kita jumlahkan sampai ke bawah dan seterusnya. Hasil perhitungannya akan seperti itu. Nah, single exponential smoothing dipakai untuk peramalan jangka pendek karena tidak cocok untuk jangka panjang. Dasar pemikirannya, nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Nah, ini ada rumusnya, FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah A XT kurang FT. Permasalahan atau inisialisasi. Nilai awal F1 harga alfa parameter atau koefisien smoothing. Nah, ini kita langsung aja ya. Nah, ini kita langsung kerjakan karena di sini alfanya adalah 0,1, berarti untuk D1 atau D1 aksen dia masih nilai yang sama, yaitu sebanyak 30. Nah, untuk D2 nya dia sudah mulai berubah karena tadi rumusnya adalah alfa DT ditambah 1 min alfa DT. Nah, kan di sini alfanya itu 0,1 ya. Nah, untuk D2 berarti kita cari yang D1-nya itu tadi kan datanya 30. Berarti 0,1 dikali 30 ditambah 1 min alfa. Karena alfanya 0,1, 1 min 0,1 adalah 0,9 ditambah DT-nya itu adalah 30. Nah, sama dengan hasilnya D2 kita dapatkan 20. Nah, seperti itu ya. Kita akan melanjutkan. Misalnya D2 aksen tadi 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30 sama dengan 30. Berarti sekarang kita nyari D3 aksen. D3 aksen itu 0,1 dikali D2. D2 itu kan di sini ada 20 ya. Berarti 20 ditambah 0,9 dikali D2 aksen. Tadi kita dapat D2 aksennya adalah 30. Nah, berarti di sini hasilnya D3 aksen adalah 29. Begitu sampai seterusnya. Nah, kita lanjutkan ya pada prosedur peramalan ini. Pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua, buat diagram pencar dari data.
Dan yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari 2 langkah. Dan yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang pertama, memberikan kesalahan terkecil, dan yang kedua, kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Nah, di sini ada contoh dari 12 bulan terakhir. Tercatat penjualan produk X sebanyak berikut dari bulan Januari 30 sampai bulan Desember 35. Nah, bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Kita gambar dulu ya, penggambaran diagram pencarnya. Ini kan pada bulan Januari itu tadi sebanyak 30 ya, yang Februari sebanyak 20, dan yang Maret sebanyak 45 sampai bulan Desember tadi sebanyak 35. Nah, berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba 2 bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren sendiri digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, ini untuk moving average 4 periode, kita ada data dari data 30 sampai data ke 35. Habis itu kita akan mencari MA pada 4 periode, berarti 30 ditambah 20 tambah 45 tambah 35 dibagi 4, hasilnya adalah 32,5. Berarti moving average pada bulan tersebut merupakan ramalan pada bulan selanjutnya, yaitu 32,5. Begitu pula seterusnya pada bulan selanjutnya, 20 tambah 45 tambah 35 tambah 30 dibagi 4, hasilnya juga sama, 32,5. Nah, moving average pada bulan itu merupakan peramalan pada bulan selanjutnya, yaitu 32,5. Nah, untuk mencari E-nya sendiri itu dari data dikurangi peramalan. Misalkan datanya adalah 30 dikurangi peramalan 32,5 sama dengan min 2,5. Berarti kalau E kuadratnya tinggal dikuadratkan, berarti min 2,5 dikuadratkan menjadi 6,25. Begitu pula selanjutnya, misalnya datanya 60 dikurangi peramalan 32,5, hasilnya adalah 27,5. Nah, dikuadratkan menjadi 756,25 sampai terakhir. Nah, hasil dari E kuadrat ini kita jumlahkan seluruhnya, kita dapat 1415,62 dibagi 11. Kenapa dibagi 11? Karena N kurang 1, jadi jumlah seluruh periodenya 12 dikurangi 1, jadi dibagi 11. Hasil dari SEE nya kita mendapatkan 11,34. Semoga terlihat ya. Nah, kita lanjut pada linear moving average 4 periode. Ini agak banyak ya rumusnya, tapi kurang lebih sama kayak tadi. Kita punya data dari 30 sampai 35. Lalu kita mencari moving average-nya 4 periode. Kita cari ST aksen, berarti kalau 4 periode, 4 data awal kita jumlah, kita bagi 4, hasilnya adalah 32,5. Begitu pula seterusnya sampai data terakhir. Nah, untuk ST aksennya berarti ST double aksennya berarti dari data ST aksen 4 periode awal kita jumlahkan, kita bagi 4, nanti kita dapatkan data ST double aksen sampai seterusnya. Seperti tadi AT, kita jangan lupakan rumus AT itu ST aksen ditambah ST aksen dikurangi ST double aksen. Nanti dapatnya 45,31 sampai data terakhir 47,56. Untuk yang BT, kita jangan lupakan rumus 2 dibagi N kurang 1 dikali ST aksen dikurangi ST double aksen. Nanti kita dapat 2,71 sampai min 0,79. FTM nya juga nanti
kita jangan lupakan rumus yang tadi ya, pokoknya semuanya sama kayak rumus yang tadi. Nah, untuk E nya kita gunakan rumus yang tadi ya, 50 data dikurangi 48,02, berarti kan 1,98. Untuk yang ini 45 dikurangi 49,82, berarti kan min 4,82. Nanti untuk E kuadratnya tinggal kita kuadratkan dari sini, nanti dapatnya 3,92, yang min 4,82 hasilnya 23,23. Untuk SEE nya nih, berarti akar dari 611,93, ini jumlah dari E kuadrat dibagi 10 sama dengan 7,82. Nah, ini untuk SEE data berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Kan tadi FT tambah M 47,56 dikurangi 0,79 M. Nah, berarti pada bulan ke-13 tinggal bulan sebelumnya 47,56 dikurangi 0,79, nanti hasilnya adalah 46,77. Berarti pada bulan ke-14 bulan sebelumnya adalah 46,77 dikurangi 0,79, berarti nanti hasilnya adalah 45,98. Untuk bulan selanjutnya bulan ke-15 berarti FT pada bulan ke-14 dikurangi 0,79, hasilnya adalah 45,19. Itu nanti kita bisa mencari sampai bulan ke-24. Nah, di sini ada rumus MR sama dengan sigma bergerak I dari 2 sampai N, MRT dibagi N-1, atau MRT sama dengan DT dikurangi DT aksen dikurangi DT-1 dikurang DT-1 aksen, atau ET dikurangi ET-1. Nah, BA atau batas bawah di sini ada 2,66 kali MR, nilai CL-nya atau sentral lainnya 0. Nah, batas bawahnya min 2,66 kali MR. Jadi perbedaan BA dan BB, batas atas dan batas bawah, hanya di plus dan di minusnya saja. Nah, ini untuk mencari MR, tadi kan rumusnya adalah sigma bergerak dari I2 sampai N, atau dari sini ya, 12 sampai 17 kita jumlahkan, hasilnya adalah 171. Nah, dibagi N-1, 12 kurang 1 sama dengan hasilnya adalah 15,5. Kita dapatkan MR-nya adalah 15,5. Nah, batas atasnya itu 2,66 dikali MR atau dikali 15,5, hasilnya 41,23. Nah, untuk yang batas bawahnya min 2,66 kali 15,5 sama dengan min 41,23. Terlihat ya perbedaannya antara batas atas dan batas bawah, yang membedakan hanya plus dan minusnya saja. Nah, ini merupakan hasil dari data sebelumnya. Nah, ini merupakan grafiknya ya. 2/3 kali 2,66 MR sama dengan 274,48. Di sini 2/3, di sini 1/3 batas atasnya, di sini 3/3 batas atasnya. Nah, ini 1/3 batas bawah, 2/3 batas bawah, dan ini 3/3 pada batas bawahnya. Nah, untuk DT min DT aksen min 1 sampai 18, perhatikan ini ditaruh di sini nih, min 1 sampai min 18 untuk tarik titik grafik.
Selanjutnya adalah kondisi-kondisi out of control. Nah, bila ada titik sebaran DT dikurangi DT aksen di luar batas kontrol, maka dia akan lebih besar dari batas atas atau lebih kurang dari batas bawah. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Jawabannya adalah belum tentu, karena kita harus mengikuti cek aturan berikut. Yang pertama, aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A, aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi atau daerah B. Yang ketiga, aturan 8 titik. Bila terdapat 8 buah titik secara berurutan pada salah satu sisi atau daerah C. Nah, di sini MRC akan terjadi out of control kalau ya fungsi penyebabnya diketahui. Kalau iya, misalnya pada titik tersebut ada pesanan khusus. Nah, gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak mengikuti hukum statistik. Nah, kalau misalkan fungsi penyebabnya tidak diketahui, kita menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah data berkurang. Nah, kalau di sini MRC-nya terdapat out of control, jika misalnya tidak terdapat, maka kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Nah, sekian lanjutan materi dari inventory control. Semoga bisa dimengerti oleh kalian semua dan semoga bermanfaat. Semangat untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.